Jumpa lagi Jakarta TV. Ya, Asus ROG Zephyrus Duo. Ya, ROG berarti ini seri tertingginya Asus untuk laptop gaming. Zephyrus berarti dia tipis, Duo berarti dia punya dua layar. Ya, yang di samping saya ini memang adalah laptop gaming yang tipis dari Asus dan punya dua layar. Ya, Asus ROG Zephyrus Duo 15 SE atau GX551QM ini. Ya, ini adalah laptop tipis yang dirancang untuk gaming dan karena namanya ada duonya, dia punya dua layar. Layar keduanya itu yang namanya ScreenPad Plus yang di bawah memanjang melebar ini ya. Nah, dia yang satu ini dilengkapi dengan prosesor AMD Ryzen seri 5000 dan GPU Nvidia RTX 30 series. Memang AMD Ryzen seri 5000 ini memang cukup cocok ya disematkan pada laptop gaming yang tipis dan ringkas. Walaupun tipis, prosesor yang terdapat di dalamnya tetap memiliki performa tinggi tentunya. Laptop ini ditujukan untuk para pro gamers, tech enthusiast, dan professional content creators yang membutuhkan laptop dengan performa tinggi dan layar yang ekstra jumlah layar maksudnya ya. Dan tentunya ini untuk multitasking. Untuk spesifikasi dasarnya dia menggunakan AMD Ryzen 7 5800H, codename Cezanne ya. CPU arsitekturnya udah Zen 3, fabrikasi 7 nanometer, 8 core, 16 thread. Saat ini AMD Ryzen merupakan satu-satunya prosesor berbasis x86 di dunia yang menggunakan teknologi 7 nanometer dengan 8 core dan 16 thread untuk laptop. Desain arsitektur Zen 3 juga diklaim meningkatkan performa CPU baik single thread maupun multi-thread dengan efisiensi daya yang optimal. Untuk TDP-nya ini versi 45 watt, jadi versi gaspol di sini ya. Base clock-nya 3,2 GHz dengan maksimum boost clock di 4,4 GHz. Total L3 cache-nya adalah 16 MB. Untuk RAM laptop ini 16 GB DDR4 3200, dual channel, 8 GB-nya on board. Sementara ada satu slot SODIMM lagi yang dipakai untuk nambah. Jadi kalian bisa cabut itu lalu ganti pakai yang lain kalau kalian mau meningkatkan kapasitas RAM-nya. Untuk SSD dia menggunakan 1 TB SSD PCIe NVMe. Terdapat slot M.2 kedua juga untuk nambah kapasitas storage. Dan untuk GPU dia pakai Nvidia RTX 3060 laptop GPU. Arsitektur Ampere dan yang ini pakai maximum graphics power di 130 watt. Jadi laptop ini menggunakan GPU versi full performance, bukan yang hemat-hemat daya. Nah, uniknya IGP pada laptop ini masih aktif. Jadi kalau kita mau untuk mobilitas yang lebih tinggi dengan mode baterai, ya kita bisa menggunakan integrated graphics-nya. Dan ini adalah GPU dengan arsitektur Vega, fabrikasi 7 nanometer, 512 shader unit dengan GPU clock 2 GHz. Terdapat fitur iGPU atau GPU power saving yang dapat mematikan GPU discrete untuk menghemat daya dengan pilihan kalau misalnya off, itu GPU discrete-nya dan integrated graphics-nya aktif bersama-bersamaan. Kalau dia on, hanya integrated graphics yang aktif. Kalau dia auto, ini dia bisa memilih sendiri secara otomatis. Nah, untuk body form factor-nya adalah clamshell dengan materialnya adalah all metal chassisnya ya. Desainnya adalah simple, professional, dan feel premium khas ROG lah, atau ROG Zephyrus tepatnya. Ada desain potongan diagonal yang membelah desain tekstur pada bagian belakang layar. Ada semacam tekstur bertitik di belahan kiri bawah dengan tulisan Republic of Gamers di bagian bawah. Belahan atas kanan memiliki desain polos simple dengan logo ROG berwarna hitam yang mengkilap ya. Sementara layar keduanya ada di atas keyboard. Nih saat laptopnya dibuka, layar kedua akan sedikit terangkat, meningkatkan sirkulasi udara dan meningkatkan kenyamanan saat menggunakan layar kedua. Kalau yang dulu kan layarnya flat semua, sekarang diangkat sedikit biar lebih mudah. Untuk warna jelas ini hitam atau black. Dimensinya panjang 36 cm, lebar 26,8 cm dengan ketebalan 2,09 cm. Ini terbilang cukup tipis untuk sebuah laptop dengan prosesor 8 core 16 thread dengan GPU RTX 30 series dan memiliki dua layar. Untuk bobotnya, laptop ini 2,48 kg, chargernya 500 gram. Jadi kalau dibawa-bawa, sedikit di bawah 3 kg. Untuk display utamanya ini adalah layar 15,6 inci, resolusi Full HD, panel IPS, 100% sRGB, dan ini sudah Pantone validated. Jadi reproduksi warnanya dijamin akurat. Cocoklah untuk content creator. Ini adalah layar 300 Hz dengan 3 millisecond response time. Layar refresh rate dengan response time yang rendah ini khas banget untuk laptop gaming memang. Untuk kecerahannya 340 nits dengan permukaan anti-glare yang nyaman kalau dipakai karena nggak banyak pantulan-pantulan di layar. Bingkai layar di tiga sisinya sangat tipis karena memang tidak terdapat webcam di bagian atas layar. Tapi tenang, sudah disediakan webcam terpisah ROG IGC21 di dalam paket penjualan. Kenapa terpisah? Karena ini memang webcam yang bukan kaleng-kaleng. 1080p 60 fps dan ada mikrofon juga pada webcam ini. Untuk display kedua ini disebut ROG ScreenPad Plus
touchscreen. Ya, ini pakai touchscreen. 14,1 inci, resolusinya 1920 x 550 pixel dengan aspek rasio 32:9. Ini adalah layar 60 Hz, panel IPS, 100% sRGB, 400 nits, dan memiliki anti-glare display juga. Adanya layar kedua ini membuat penggunanya mudah melakukan multitasking di laptop ini. Dapat digunakan untuk menampilkan hingga 3 Windows program sekaligus. Iya, di layar kecil nih bisa 3 Windows sekaligus. Layar utama dapat digunakan untuk kerja atau meeting, dan layar kedua bisa dipakai untuk nampilin data yang dibutuhkan saat meeting misalnya. Untuk konten kreator, layar kedua bisa digunakan untuk nampilin file, material, bahan yang dibutuhkan saat melakukan editing video, atau tools editing video bisa taruh di bawah juga. ScreenPad Plus ini juga sangat berguna untuk streamer. Streamer dapat mainkan game di layar utama, sementara layar kedua digunakan untuk menampilkan preview stream pada software OBS, nampilin live chat pada kanal stream mereka, serta menampilkan tab notifikasi event seperti donasi, tip, dan subscribe yang masuk. ScreenPad Plus ini dapat dinonaktifkan dengan menggunakan tombol yang ada di atas touchpad. Untuk audio, dia menggunakan stereo audio by Dolby Atmos dengan total 4 speaker. 2x4 watt speaker dengan Smart Amp Technology terletak di bagian bawah kanan kiri laptop. Sementara itu 2 tweeter 2 watt terletak di bawah layar kedua. Untuk kualitas suara, ini luar biasa kualitas suaranya. Mungkin bukan yang paling lantang yang pernah kami dengar, tapi kualitasnya luar biasa. Kalau kalian nonton film di dekat-dekat layar ini, luar biasa. Rasanya kayak bioskop. Untuk konektor, di sisi kiri ada 1 micro SD card slot, ada 1 DC in, dan ada 1 audio jack combo 3,5 mili. Kemudian di sebelah kanan ada 2 USB 3.2 Gen 2 10 Gbps, ada 1 USB 3.2 Gen 2 Type-C 10 Gbps. Ini sudah mendukung power delivery hingga 100 watt, mendukung display output dengan protokol DisplayPort juga. Di sisi belakang ada 1 port Ethernet untuk LAN ya, ada 1 USB 3.2 Gen 2 10 Gbps lagi, dan ada 1 HDMI port. Untuk konektivitas dia menggunakan Intel Wi-Fi AX200. Ini udah Wi-Fi 6 atau Wi-Fi AX ya, mendukung gigabit Ethernet, mendukung multi-user MIMO, dan otomatis membuatnya memiliki Bluetooth versi 5.2. Untuk keyboard, ini desain dan layout keyboardnya khas ROG Zephyrus ya. 1,4 mm travel distance membuat dia nyaman untuk ngetik. Terdapat fitur N-key rollover yang memastikan sistem mengenali input dari penekanan tombol secara bersamaan. Ini khas laptop gaming karena biasanya gamer akan menekan beberapa tombol secara bersamaan kan. Dilengkapi dengan detachable palm rest juga pada paket penjualan. Jadi kalau mau ngetik itu enak banget. Lalu dia juga sudah pakai backlit per key RGB dengan Asus Aura Sync yang memiliki 3 tingkat kecerahan. Untuk touchpad, ini khas ROG Zephyrus. Touchpadnya ada di sisi kanan dari keyboard ya. Terasa natural seperti menggunakan mouse di sisi kanan aja. Touchpad ini bisa dipakai sebagai numpad juga, selain tetap menjadi touchpad tentunya ya. Terdapat tombol khusus untuk klik kanan dan kiri di touchpad ini, jadi menyenangkan sekali, dan tentunya dia sudah support Windows Precision Driver. Oke, kita masuk ke pengujian performa. Ada 5 profil performa yang bisa dipilih melalui software Armoury Crate. Ada Windows Mode, ini mode default dari Windows. Ada mode Silent, ini performa laptop dibatasi supaya tidak bising. Lalu ada mode performance yang menawarkan performa yang lebih tinggi dari mode Windows. Kemudian masih ada mode turbo, preset dengan mode performa yang paling tinggi ini ya. Kalian bisa meningkatkan clock speed dari GPU Nvidia pada mode ini. Kemudian ada lagi mode manual. Pada mode ini pengguna dapat secara manual mengatur kecepatan kipas, power limit CPU, dan juga base clock dan memory clock offset dari GPU. Oke, mari langsung kita cek aja konsistensi performanya pakai Cinebench R15 di loop 20 kali. Berskor dari AMD Ryzen 7 5800H di sini tampaknya mampu mencapai 2079 poin di mode Windows. Lalu dia bisa mencapai 2143 poin di mode performance dan terus naik ke 2163 poin saat mode turbo digunakan. Memang ternyata ya si AMD Ryzen 7 5800H ini memiliki potensi performa yang keren banget di kelasnya. Untuk sustain performance di mode Windows berkisar antara 2040 sampai 2050 poin, walaupun sempat drop sedikit di bawah 2000 poin sebanyak 3 kali run. Pada mode performance, sustain performance berada di kisaran 2080 sampai 2090 poin. Sementara di mode turbo, sustain performance-nya bisa lebih tinggi di 2130 sampai 2150 poin. Jadi di sini bisa dilihat ya, ini minim gejala throttling. Nah, sekarang mari kita masuk ke aplikasi real world. Kita coba aja langsung Blender 2.92, tentunya buat render 3D. BMW 27 Scene yang dipakai resolusi 1920 x 1080 pixel dengan render resolution di 50%. Kalau kita menggunakan CPU sebagai renderernya, dia selesai dalam waktu 3 menit 22 detik. Tapi kalau kita pakai GPU-nya tentunya lebih kencang di 38 detik. Kemudian mari kita beralih ke Adobe Premiere CC 2021 4K render test. Source video kita adalah 4K 60, durasi 2 menit 7 detik seperti biasa ya, editing dan lain-lain, dan outputnya juga 4K 60 untuk YouTube. Software only selesai
selesai dalam 15 menit 16 detik. Sementara itu kalau kita pakai kuda ya, defaultnya kan pakai kuda, dia selesai dalam waktu 2 menit 16 detik. Ya, ini kencang. Kemudian untuk Full HD gimana? 1080p 60, source video yang sama lagi, durasi videonya sama juga, editingnya sama, hasilnya adalah software only, selesai dalam 4 menit 40 detik, dan kalau pakai GPU-nya selesai di 54 detik. Kencang ya. Di sini terlihat bahwa AMD Ryzen 7 5800 pada laptop ini emang beneran cepat pada saat digunakan untuk rendering apapun kontennya, apapun softwarenya. Oke, sekarang kita masuk ke GPU test. RTX 3060 di laptop ini dalam mode performance bisa menghasilkan skor 3D Mark V Strike Graphics Score di 21.328 poin. Pada mode turbo 22.268 poin. Sebagai perbandingan, RTX 2080 Super Max Q itu umumnya di sekitar 22.619 poin. Jadi kita bisa lihat ya, yang dicapai oleh laptop yang satu ini dulu harus dicapai dengan laptop yang sudah hampir 100 juta rupiah bahkan ya. Lalu kita masuk ke gaming test. CSGO 1080p low, 215 sampai 330 fps. Jadi layarnya kepake ya. Luar biasa ini. Untuk Dota 2 1080p fastest screen render di 100%, dia bisa dapat 130 sampai 160 fps, sementara scene ringannya bisa mencapai 200 fps. Shadow of the Tomb Raider setting di 1080p highest, ray tracingnya di medium, kita bisa dapat 85 sampai 105 fps. Oke, kita pasang ray tracingnya high biar lebih keren gambarnya, dan kita dapat 50 sampai 70 fps. Oh, kalau saya pakai high aja, keren soal gambarnya ya. Untuk Death Stranding 1080p very high, DLSS-nya disetting di quality, kita masih bisa dapat 90 sampai 120 fps. Nggak ada masalah. Kemudian Cyberpunk 2077 1080p high, ray tracing medium, DLSS-nya di performance, kita dapat 40 sampai 55 fps. Sekali memang bisa drop ke 35 fps tapi jarang ya. Kemudian untuk Assassin's Creed Valhalla 1080p ultra high, kita dapat 50 sampai 65 fps. Sesekali memang dia bisa drop ke 48 fps tapi jarang. Rata-ratanya 50 sampai 65 fps. Jadi kita bisa lihat di sini ya, dengan dibantu dengan AMD Ryzen 7 5800H yang beneran cepat ini ya, membuat game favorit kalian itu memang bisa berjalan di frame rate yang cukup tinggi pada laptop yang satu ini. Sekarang mari kita beralih ke SSD-nya. Ya, untuk read kita dapat 3565 Mbps. Wow, tinggi, dan write-nya 3016 Mbps. SSD-nya bukan kaleng-kaleng, ini super kencang. Nah, sekarang kita beralih ke battery test dengan brightness 50%, volume 25%, mode Windows ya. iGPU-nya modenya auto ya. Video playback 1080p, layar keduanya tapi kita matiin layar yang bawah. Kita bisa dapat 10 jam 15 menit. Lalu kalau kita video playback 1080p di layar utama dan kita sambil Chrome web browsing di layar kedua, kita bisa dapat 7 jam. Wow, ini mantap sih konsumsi dayanya. Kemudian pindah ke charging test, sampai 30 menit charging kita bisa mendapatkan 53%. Ini setara kalau kita video playback sekitar 5 jam. Lalu untuk full sampai 100%, ini kencang karena dia hanya butuh waktu 100 menit, nggak nyampe 2 jam. Nah, sekarang mari kita beralih ke sistem pendinginnya. Ya, dia menggunakan Active Aerodynamic System Plus atau AAS Plus ya. Saat layar kedua diangkat hingga 28 mm pada saat laptop dibuka, airflow ini diklaim meningkat hingga 30%. Laptop ini menggunakan thermal paste jenis liquid metal thermal compound dari Thermal Grizzly yang diklaim mampu menurunkan temperatur CPU hingga 10 derajat Celcius dibandingkan dengan thermal paste konvensional. Ini memang udah mantep sih ya. Ini thermal paste ala overclocker nih. Untuk heatsinknya menggunakan sirip tembaga yang tipis banget. Terdapat 4 heatsink dengan total 222 bilah sirip. Terdapat 5 heat pipe dengan heat plate yang menutupi komponen CPU, GPU, VRAM, dan VRM. Dia menggunakan 2 kipas yang masing-masing 84 bilah tipis dan ketebalan 0,1 mm, tipis banget ya. Intake-nya dari bawah laptop dan bagian atas di balik layar kedua ada intake juga di situ. Lalu exhaust-nya itu ke arah belakang dan samping kanan kiri. Sekarang mari kita lihat suhu kerjanya. Dengan Cinebench R15 kita loop 20 kali, suhu yang tampil itu stabil di 85 sampai 89 derajat Celcius. Wow, ini thermal paste-nya beneran mantep ini sepertinya ya. Lalu dengan 3D Mark Fire Strike Stress Test di GPU kita lihat bahwa suhu GPU-nya stabil di kisaran 65 sampai 71 derajat Celcius. Nah, kalau kita pakai aplikasi beneran gimana? Dengan Blender 2.92 CPU dan GPU, suhu CPU ada di kisaran 74 sampai 76 derajat Celcius, sementara GPU-nya di 64 sampai 68 derajat Celcius.
Kalau kita pakai Adobe Premiere Pro sisi 2021, kita lihat bahwa suhu CPU-nya berada di kisaran 68-72 derajat Celcius, dingin. Sementara GPU ada di kisaran 60-63 derajat Celcius. Lalu kalau kita beralih ke game gimana? Assassin's Creed Valhalla 30 menit gameplay. Suhu CPU-nya di kisaran 68-73 derajat Celcius. Sementara suhu GPU di 67-72 derajat Celcius. Terlihat ya, memang efektif banget itu thermal paste tadi, dingin banget. Nah, sekarang mari kita lihat suhu permukaannya. Lagi-lagi kita mainkan Assassin's Creed Valhalla selama 30 menit. Kita lihat bahwa area touchpad-nya berada di 33-38 derajat Celcius. Area keyboard di sisi kanan, ini area enter, itu di sekitaran 33-40 derajat Celcius. Area keyboard tengah itu berada di 35-39 derajat Celcius. Area keyboard sisi kiri juga di kisaran 36-40 derajat Celcius. Terdapat satu titik dengan suhu 43 derajat Celcius, itu di sekitar tombol angka 2. Tapi nggak masalah, cuma satu titik itu saja. Suhu yang rendah ini disebabkan karena motherboard laptop memang terletak di bawah layar kedua, jadi emang nggak dekat sama keyboard. Nah, untuk harga dan variannya, untuk unit yang kami tes kali ini itu di 35.999.000. Ada varian yang lain yang pakai Ryzen 9 5900HX dengan 2x16GB RAM, 1TB SSD dengan RTX 3078GB, Full HD 300Hz juga di 50.999.000. Lalu ada lagi yang menggunakan Ryzen 9 5900HX, 2x16GB lagi RAM-nya, 2x1TB SSD, RTX 3080 16GB, 4K 120Hz, 100% Adobe RGB, itu di kisaran 70.999.000. Semua ini sudah mencakup Windows 10 Home, Microsoft Office Home and Student 2019 nilai 1,8 juta, detachable palm rest, ROG backpack, ROG Eye webcam, power delivery charger 100 watt. Jadi ada charger tambahan kalau kalian mau jalan-jalan pakai charger yang ringan. Lalu ada bonus game Dying Light 2 dan garansi 2 tahun Asus Global dengan Asus VIP Perfect Warranty. Di sini perlindungan kerusakan Asus yang tidak di-cover oleh garansi yang biasanya timbul karena kecerobohan pengguna di-handle oleh Asus VIP Perfect Warranty. Misalnya terkena air, layar pecah, kecelakaan, kelalaian pengguna, itu bisa. Kalau dulu Asus Perfect Warranty menanggung 80% dari biaya perbaikan dan spare part, Asus VIP Perfect Warranty menanggung 100% dari biaya perbaikan dan spare part. Ini berlaku di tahun pertama ya. Nah, hal yang perlu diperhatikan, kapasitas RAM sistem ini terpotong akibat GPU AMD sekitar 512 MB. Dengan konfigurasi RAM onboard 8GB ini membuat opsi upgrade jadi memang nggak terlalu gede-gede banget ya. Karena kita nggak bisa bikin 16+16, jadi ya 8+16 bisanya. Tidak ada webcam pada laptop seperti seri Zephyrus sebelumnya, tapi tersedia webcam dalam paket penjualan dan webcamnya keren banget. Dari sisi menariknya kita bisa lihat bodinya tipis khas Zephyrus tapi punya spesifikasi hardware yang tinggi banget. Prosesor AMD Ryzen Zen 3 dengan jumlah core yang nggak nanggung-nanggung, 8 core 16 thread, cocok untuk gaming dan content creation. Jadi ini cocok ya untuk pertandingan. You can power your victory lah judulnya ya. Lalu dia memiliki discrete graphics GeForce RTX 3060 laptop GPU. Di itu versi 130 watt pula yang full performance. Jadi mau jalan e-sports bisa ratusan FPS, main game AAA lancar, nyaman, dan siap digunakan untuk akselerasi beragam software content creation. Dan yang penting banget di laptop satu ini dia pakai ScreenPad Plus. Ini memudahkan berbagai pekerjaan yang butuh 2 monitor. Tapi nggak perlu pakai tambahan monitor lagi ekstra. Sudah ada di laptop ini. Multitasking jadi enak banget. Daya tahan baterainya ini mengejutkan karena oke banget mengingat bahwa laptop ini pakai 2 monitor ya dan performanya kencang banget. Kecepatan chargingnya juga luar biasa cepat banget. Performanya maksimal dengan suhu yang tetap rendah berkat thermal greasy sepertinya ya. Konektornya lengkap dan melimpah, terdapat micro SD card reader di situ juga untuk bantu content creator. Lalu Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, bonusnya melimpah dan garansinya yang mantap banget tadi. Asus ROG Zephyrus Duo 15 SE ini mampu memenuhi berbagai kebutuhan penggunanya, baik itu gamer profesional, tech enthusiast maupun content creator bahkan sampai ke level profesional. Dan ScreenPad Plus-nya yang terdapat pada laptop ini jadi ciri khas yang memiliki daya tarik tersendiri. Kalau kalian udah terbiasa pakai ini dijamin susah untuk pindah lagi ya, kecuali kalau menambah monitor di sebelahnya. Jadi singkat kata, laptop yang satu ini cocok banget untuk kalian yang hardcore dan butuh performa ekstra serta multitasking ekstra banget. Saya Didi Irfan, Jaga TV TV.